Oke, kali ini kita ngebahas tentang inspirasi dari seorang siswi SMA Cafe Baros itu. Ini salah satu perempuan tangguh gitu yang bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman bahwa hal yang paling penting dalam pendidikan adalah kemauan gitu. Kita sambut aja lah, hari ini kita kedatangan narasumber istimewa, yaitu silahkan perkenalkan dulu lah, langsung aja gitu. Oke. Kenalin, nama aku Andini Handayani. Andini Handayani dengan Bapak Guru Panaban. Ya, Panaban ya. Kalau di Cafe Baros Panaban. Panaban. Oke, tepuk dulu dong. Oke, hari ini kita ngobrolin santai aja ya, ngobrolin tentang, saya tuh tertarik dengan Andini gitu, karena sebelumnya Panaban itu pernah cerita tentang Andini gitu, dan kami tertarik banget gitu dengan aktivitas Andini gitu, apalagi ketika Andini pergi sekolah gitu. Andini bener pas sekolah itu Andini jalan kaki ya? Ya benar, cuman kadang-kadang aja kalau gak punya uang. Kalau nggak punya uang jalan kaki itu jauh ya? Berapa kilometer kira-kira itu? 4,5 kilometer itu berarti kalau dari sini tuh kemana? Kalau dari rumah Opik mah ke Baleendah. Baleendah, wow, dari Banjaran ke Baleendah. Pamengpeuk lah. Itu kan pagi ya sekolah itu, dari jam berapa sih? Berangkat dari jam 5 lebih. Oh, pas udah sholat subuh Ya, langsung berangkat. Nyampe ke sekolah itu sekitar jam berapa? jam setengah 7 atau jam 7-an. Apa sih ketika Andini di jalan itu menemukan sesuatu hal yang menarik nggak? Ketika Andini dari rumah ke sekolah itu jalan kaki, menemukan hal-hal menarik nggak? Sehingga Andini itu cita-cita itu ada kemauan untuk jadi apa gitu ketika di jalan gitu kan. Biasanya kalau di jalan itu pasti ada inspirasi gitu. Ada nggak itu Andini? Pengen kerja keras aja, nanti pas lulus terus ya beli motor. Oh, beli motor ya, buat aktivitas kesehariannya gitu. Selama ini Andini merasa lelah gitu ketika jalan kaki dari rumah ke sekolah itu, atau masih tetap semangat dijaga gitu bahwasanya saya harus lulus, saya harus keluar sekolah dengan cita-cita tadi, pengen membeli motor sehingga aktivitasnya lebih ringan untuk melakukan hal-hal yang lebih penting gitu. Nah itu gimana, semangat gak Andini? Ya masih semangat. Masih semangat gitu. Ya. Sekarang kelas berapa sih An? Kelas 12. Kelas 12. Berarti dari kapan Andini jalan kaki dari rumah ke sekolah tuh? Dari SMP, cuman nggak sering. Kalau ada uang, kalau nggak ada uang pasti jalan gitu, Iya. jalan kaki. Kalau ada uang naik angkot. Naik angkot gamblok ya? Arjasari. Ya, Baros. Oh Baros, astagfirullahaladzim, salah. Kirain itu ya tuh. Baros ya, kirain itu ke Puntang. Soalnya kan dari gerbang sama ya, dari gerbang Cimaung sampai gerbang ke Ya, Tugu Cimaung. Cimaung. Sampir. Edang saya terkuat ya. Dan ini teman-teman yang menjadi inspirasi buat teman-teman itu Andini gitu, seorang siswi SMA Baros gitu. Beliau beliau jauh-jauh gitu dari rumahnya Bojongpulus ke Baros gitu, jalan kaki kalau tidak punya uang gitu. Dia
beliau tidak malas gitu untuk apa sih namanya, untuk untuk belajar di sekolah KP Baros gitu. Nah, ini tanggapan dari Bapak wali kelasnya ini terhadap Andini. Kapan sih Pak kok Bapak tahu bahwa Andini itu sering jalan? Apakah Andini yang cerita langsung atau dari teman Andini itu sendiri? Andini suka jalan gitu. Jauh loh Pak, saya mah kuat asli. Ya, gitu ya Opik. Terus ada teman-temannya tuh ya, alhamdulillah tuh pada care ke Andini tuh semua. Bahkan di seberang kelasnya, di kelas berbeda angkatan, bukan angkatan, beda jurusan, care gitu. Saya taunya dari teman-temannya manggil ke saya teh. Pak Nabahan kesini ini ngobrol. Ini Andini gitu. Kenapa? Sakit enggak? Bapak suka lihat gak sebelum Bapak datang ke sini Andini sudah ada di tangga cenah. Diam. Kalau enggak piket ya waktu itu ya. Rajin. Ya, itu tuh jalan dari rumah ke Banjaran. Dari Banjaran ke Baros dari Bojonegoro. Asli tong heureuy ya, sampai berkaca-kaca maksudnya sedih, kebayang jauh gitu. Nah, sampai gitu. Ya kalau ada uang pakai angkot. Kalau enggak ada uang maksain jalan. Taunya dari teman-temannya Andini. Terus ya juga cari validasi sama guru-guru, ternyata nanya juga ada emang bener gitu, langsung manggil orangnya ya Andini pernah itu ngobrol ya. Ya ternyata betul dari banyak Bulus nyikre gitu. Keren. Itu menjadi sebuah kemauan yang kuat ya. Orang lain belum tentu gitu melakukan hal yang sama seperti halnya Andini gitu. Andini sosok perempuan yang punya kemauan tadi sekolah walaupun jauh Tegado Artos tapi tetap nyikre gitu. Itu anjir, saya mah nggak kebayang gitu ya Pak, nggak kebayang gitu jauh gitu sekolah. Ini yang jadi pertanyaan buat Andini, kenapa milih sekolah KP Baros ke Andini? Kan jauh tuh kan ada di situ ada Handayani kan dekat sekolahnya gitu. Kenapa milih KP Baros? Jadi pas SMP tuh pernah ada promosi dari SMA Barosnya. Terus promosinya tuh tertarik karena daftar masuknya murah. Ya. Oh iya. Terus senang di sana sekolah? Alhamdulillah senang. Cara ngajar gurunya emang gimana? Menyenangkan? Oh, itu yang membuat Andini tertarik dengan KP Baros. Karena ada promosi sejak awal bahwa KP Baros itu murah. Pas masuk SMA-nya. Kalau ada 100 orang tercepat yang daftar nggak dapat lebih murah dari seharusnya. Saking pingin menciptakan pendidikan yang baik ya buat masyarakat wilayah Banjaran gitu ya. Kepala sekolahnya terbaik, semoga sehat selalu ya Pak. Nah ini yang menjadi daya tarik ya pertama gitu, Andini gitu punya semangat sekolah ke Baros tuh, jalan kaki walau tidak punya uang, jalan kaki jauh gitu 4 km gitu. Terus yang kedua, ternyata KP Baros itu menciptakan siswa-siswi yang lebih potensial ya. Saya benar nggak sih Pak bahwa sebagian atau mayoritas dari siswa-siswinya itu punya, ada yang jadi petani, fokus di petani, terus ternak lele, ayam, bahkan sampai ada yang jadi UMKM ya, jualan kayak UMKM, jualan. Bener nggak sih Pak? Dulu dengar tuh kayak enggak gitu ya. Cuman ketika mendalami jadi wali kelas, terus lihat langsung di lapangan dekat sama siswanya, ternyata betul. Yang di wali kelasin sekarang ada laki-laki Dede ya kalau salah. Itu dari kelas 10 ya kalau ternak ayam sama lele. Terus di kelas sebelahnya Rapi jualan jus. Dan masih banyak lagi angkatan-angkatan sebelumnya. Sampai ketika kita ada yang Aupik waktu itu nyanyi di itu tuh soundnya dari siswa.
usaha sound ya. Oh, subhanallah. Jadi itulah di SMA KP Barus tuh talentnya pada bagus gitu. Jadi inisiatif sendiri membantu orang tua dengan kemampuan yang dia bisa lakukan. Wow, subhanallah. Keren gitu. Ini yang jarang loh gitu, salah satu sekolah swasta gitu menciptakan membangun atau mengembangkan potensi dari siswa-siswinya itu sendiri. Karena kan kebanyakan hari ini sekolah itu menciptakan kayak ada salah satu di desa gitu. Pak di desa kabayang tuh di desa menciptakan sekolah akuntansi gitu. Itu nyambung ya? Itu nyambung kan, seharusnya mah pengembangan di wilayah setempat seperti hanya KP Barus ini kan mengembangkan siswanya untuk berdampak kepada lingkungannya kan, seharusnya kayak gitu. Iya mah aya sekolah gitu yang akuntansi jauh di desa di kampung gitu. Bukan berarti gak manfaat ya? Iya, bukan berarti, cuman nggak cocok gitu. Cocok. Seperti itulah. Nah ini Andini, kita kembali lagi ke Andininya karena saya tertarik dengan apa sih ke aktivitas keseharian Andini gitu selain sekolah. Katanya Andini jago ya motret, kamera gitu. Apa sih keseharian Andini? Keseharian bantu mama beres-beres aja. Beres-beres Ya. gitu. Selain itu kalau lagi sekolah setiap hari Sabtu atau Minggu bantuin guru, oh bantuin apa? bantuin kadang jualan cireng, terus beres-beres rumah juga. Jualan cireng, beres-beres gitu. Keren. Itu salah satu untuk ngebantu mamah ya. Iya. Karena sekarang sama mama, Iya. sama kakak juga. Keren. Ini salah satu percontohan terbaik gitu. Nah, kalau menurut saya ini bisa dikatakan perempuan tangguh Andini teh, karena jarangnya gitu zaman sekarang gitu siswi gitu yang rela gitu jalan kaki jauh-jauh untuk sekolah, untuk membangun masa depannya. Cita-citaan ini tuh memang benar jadi pengen menjadi kameramen gitu. Iya, gitu. Oh gitu ya. Keren deh. Tepuk tangan dulu lah. Jadi sekarang itu pakai HP. Iya, pakai HP. Kata Pak Naban, semua kalau ada kegiatan di sekolah, Andini yang jadi kameramennya. Iya, soalnya kan jadi OSIS terus megang sosmed OSIS sekolah. juga. Iya, OSIS. Terus ngedit fotografer, jadi dokumentasi. Jadi dokumentasi, tim dokumentasi. Iya. Berarti cita-citanya memang benar dijuruskan ya sama Bapak ini, kebetulan Bapak kepala sekolahnya. Gimana menurut Wali kelas. wali kelas? Gimana menurut tanggapan Andini tentang wali kelas Panahaban ini? Baik atau galak ya? Baik. Jangan digigir. Kalau nilai mau Dari mana sisi baiknya Panahaban ini? Ya, baik, selalu memotivasi murid-muridnya, terus kadang ngeceritain sesuatu yang ada maknanya gitu. Sering. Oh, seperti apa sih contohnya? Kayak cerita yang Yang apa? tanaman yang di yang waktu itu cerita tentang tanaman dia bibit kurma. Itu yang itu ya? ya. Cuma ceritain supaya pemirsa mendengarkan cerita Bapak, sehingga ini salah satu muridnya Andini itu termotivasi gitu. Jadi dari semua banyak jadi di sekolah tuh Naban jadi pelacur bagi siswa, peladang curhat gitu ya. Oh, Ya, jadi kayak jadi HRD. Wali kelas, wali kelas plus HRD-nya. Nah, itu siswa kadang ya curhat di kantor, di sekolah.
kadang juga sekarang teh curhatnya ke kedai gitu ya, ke toko. Ya karena ditabung biar nanti masukannya dapat, saya langsung dijawabnya ketika masuk pelajaran di luar materi, saya ngasih materi itu. Ada ceritanya bibit kurma di Arab itu biasanya ditanamnya dari misalkan 100 bibit, 50 tuh bibitnya udah ditanam langsung ditindih ku batu yang sangat gede. Supaya apa? 50 bibit ini ketika ditanam dan ditimpa sama batu, akarnya itu mampu menyengkeram ke bawah gitu. Ketika nanti tumbuh, angin gede, karena di situasi di Arab anginnya gede, dia akan terus tumbuh dan kuat. Beda sama 50 tadi yang dibiarkan begitu saja. Ketika udah tumbuh, berbuah, angin gede, ya udah hancur. Sekali buah matang. Nah, memotivasi anak-anak, pilihannya jadi mau mana? Mau jadi anak-anak yang biasa. Kalau anak-anak biasa tumbuh biasa, gak ada uang, gak sekolah. Gak ada keinginan, gak sekolah. Sakit dikit, gak sekolah. Akan tumbuh, akan berbuah, cuman ada masalah ya udah tumbang. Beda lagi sama bibit yang ditimpa sama batu. Mungkin pertumbuhannya nggak akan lihat langsung besar kayak yang normal, tapi dia bangun akar ke bawah. Kalau kalian milih jadi pohon kurma yang ditimpa sama batu, insya Allah ketika berbuah nanti tumbuhnya gede, menghasilkan buah. Ada angin gede, dia akan tetap kokoh dan menghasilkan buah banyak. Wow, subhanallah. Dan ini salah satunya Andini. Itu yang diingat katanya. Iya. Itu yang membuat Andini termotivasi kalau tidak ada uang tetap jalan ke sekolah gitu. Iya. Subhanallah. Apa sih yang membuat Andini suka banget sama sekolah KP Barut? Jauh loh, asli. Apa sih yang membuat suka? Apakah teman-temannya, guru-gurunya, atau apanya? Banyak teman-teman yang baik, mau di dalam kelas ataupun luar kelas pada baik. Oh, pada peduli ya sama Andini. Dan yang lucunya, saya setiap nyari Andini nggak ada di kelasnya. Kemana? Dia malah masuk di kelas IPS 1. Di atas IPS 1, saking nyaman. Saya kelas masuk ya pelajaran. Mana Andini? Di kelas IPS 1, 5 apa? Tapi tidak dimarahin. Wah, di IPS 1 teh jadi teman-temannya dia gitu. Pada enaknya gitu saling support. Keren. Ini salah satunya gitu. Salah satu mungkin kalau menurut aku untuk sekolah zaman sekarang ini salah satu sekolah terbaik gitu di Banjarannya, khususnya di Baros. Di KP Baros ini. Jadi menciptakan, mungkin suatu saat bakal menciptakan Andini yang lebih kuat lagi gitu, seperti Andini hari ini gitu. Itu sih gak kebayang gitu. Dari tadi nggak kebayang gitu. Saya juga dari rumah ke alun-alun Banjaran capek. Iya, Andini di Bojongpulus ke sekolah SMA KP Baros. Ini jauh pisan, mun saya mah cerik segala. Dan anu lucunya tadi waktu cerita Bu Yuli kan saya konfirmasi benar tuh. Nya apa nabahan cenah. Saya juga kan naik mobil turun, ketemu sama Andi di Bojongpulus, masih 1-2 kilometeran lagi. Nanya, "Ayo tuh bisa mau bareng." Bu deket aja 2 kilo. Deketnya 2 kilo di Lebak Wangi. Di Lebak Wangi. Mana mau cenah. Nah, itu budak teh kunaon. Tapi makanya kami ngundang Andini sama Pak Nabahan ke sini itu jarang loh gitu zaman sekarang gitu. Mempunyai kemauan tadi kalau disinggung sama Pak Nabahan tadi, belum tentu semuanya itu ketika nggak punya uang mau sekolah gitu. Pasti alasannya sakit atau izin dan lain sebagainya. Tapi Andini mempunyai motivasi lain. Mungkin salah satu motivasinya dengan cerita kurma tadi. Sehingga saya ingin menjadi akar yang kuat gitu. Dan suatu saat akar kuat itu menciptakan buah yang dimimpikan sama Andini. Pingin punya motor, pingin kerja atau pingin menciptakan usaha sendiri dengan baik, karena akarnya sudah ditumbuhkan di sekolah
SMA KP Baros tadi gitu. Itu sih jadi saya lebih tertarik gitu untuk mempromosikan gitu SMA KP Baros. Nah selama ini KP Baros ini katanya sudah mulai menurun ya. Itu apa sih ceritanya, gimana sih? Apakah karena sekarang udah ada kebijakan lain atau gimana? Padahal ini sekolah menarik loh. Menarik banget. Di mana sekolah punya gor badminton pribadi. Gitu. Pasti. Cuman dilihat tuh emang dari sisi kebijakan, kalau terakhir ngobrol sama rekan-rekan dulu, yang pertama kebijakan pemerintah provinsi itu lebih memihak kepada negeri. Ini opini saya ya Pak. Kenapa? Tadi kan ada kebijakan satu kelas di negeri itu bisa sampai 50 siswa. Yang kedua Itu nggak akan efektif ya? Saya juga ngajar 40 teh terus habis tenaga. Yang kedua, dulu mah kan nggak boleh ya nambah kelas, sekarang nambah. Otomatis orang cuman segitu ya, lumbung yang masuk ke SMA tuh tertariknya pasti ke negeri, negeri gratis gitu kan gitu. Makanya hal yang logis gitu ketika sekarang SMA KP Baros kita lagi narik siswa banyak tapi masih belum cukup, tapi insya Allah doanya kita minimal harus 4 kelas lagi. Bismillah lah. Soalnya ini teman-teman, hal yang paling menarik di KP Baros ini bukan hanya sekedar guru mengajar ke murid, tapi ini yang spesial di sini adalah bagaimana caranya menumbuhkan nilai-nilai potensi yang baik dari murid yang benar-benar diajari sama para guru si KP Baros, SMA KP Baros itu sendiri. Ya, kenapa saya bisa ngomong gini? Karena dulu saya pernah manggung di sana gitu. Memang ada ikatan emosional gitu, Andini gitu, antara murid dengan si gurunya gitu. Kayak yang akrab gitu, dan saya memperhatikan gitu. Jadi sekolah ini alus kieu gitu. Dan di kampung dehnya, di desa deh. Tapi sistem mengajarnya itu memang lebih terbuka, lebih membangun potensi si muridnya itu sendiri. Terus pas di acara itu ada yang jualan, terus soundnya itu dari muridnya. Walaupun pada saat itu soundnya memang, Pak saya terbatas soundnya, tapi ada sisi rasa semangat untuk ingin membangun si sekolah itu gitu. Jadi teman-teman kalau pingin sekolah di swasta, coba daftar ke SMA KP Baros gitu. Jika pokoknya mah keren lah gitu sekolahnya, terus di samping bersih, terus satu sama lainnya itu saling terikat lah kayak sahabat gitu, kayak tadi gitu. Ini tes IPA-nya, IPA terus jual-jual ayah di kelas IPS gitu. Mana ya bunda? Dan itu memang dibukakan pintu untuk si Esuk, nggak apa-apa gitu, yang jelas belajar gitu. Keren. Hal yang membuat mimpi Andini ketika sudah lulus di SMA Baros itu sendiri, KP Baros itu sendiri, untuk sekolah gitu, untuk sekolah Andini yang selama ini Andini dari SMP sampai SMA gitu. Untuk sekolah? Ya, untuk sekolah. Lebih berkembang lagi. Bagaimana cara mengajak Andini ke teman-teman yang pengen ke SMA KP Baros? Sok ceritain aja yang dirasakan Andini sampai Andini sekarang sudah mau lulus ya, 3 bulan lebih lagi ya mau lulus. Sok aja ceritain gitu yang dirasakan sama Andini, sehingga Andini rela gitu dari ketika nggak punya uang, tidak alfa, tapi pingin aja ke KP Baros. Ceritain aja, An.
Di SMA KP Baros tuh. Ih, sini. Oh iya. Jangan malu-malu. Santai aja, ini Di- satpam loh ini. Pak Jajang ini. Di SMA KP Baros gurunya tuh terbuka ke murid. Jadi kalau misalkan muridnya ada masalah, berusaha ngebantu gitu. Terus ngedengerin siswanya. Oh, dengan siswa. Pokoknya suportif. Oh, Guru. support system banget Ya. ya. It udah termasuk eksperimental choice nggak? Udah termasuk eksperimental choice berarti. Tepuk tangan dulu dong. Andini dengan sekolah SMA KP Barosnya gitu. Harapan Andini ini mah buat Andini pribadi sama KP Barosnya, apa sih harapan Andini? Buat diri aku sendiri nanti bisa berdiri di kaki sendiri, terus ngebales kebaikan orang-orang di sekitar yang udah bantu atau udah baik sama aku. Sama Andini. Keren. Mantap Andini. Tepuk tangan dulu lah buat Andini. Saya tuh jadi apa ya? Nggak bisa berkata-kata. Andini, kalau Andini punya semangat itu teh gitu. Saya tuh mau ngomong apa lagi, mau nanya apa lagi gitu. Wah, keren lah. Nah, buat Bapak Panabahan itu sendiri, ketika melihat Andini gitu dengan punya semangat apa sih sekolah itu, jalan kaki gitu, menteboga duit jalan kaki teh, kumaha sih menurut pandangan Bapak, dan nanti kedepannya Andini akan seperti apa gitu, pandangan Bapak gitu, dengan punya semangat itu gitu. Kebetulan saya juga suka olahraga, ya, merasakan jauh gitu di Baros. Berarti ada motif dan motivasi yang kuat banget gitu melihat ini. Di saat orang lainnya di seumurannya tadi teh males gitu. Ya kedepannya bahasa nabahan nama ya teh spesies langka gitu. Kan jarang ya, betul jarang. Saya banyak dari ngajar di Baros, beberapa yang mirip kondisional sama Andini itu memilih untuk beralasan dan sangat kuat, ada menyalahkan keadaannya. Abi keluarga kieu atas we sekolah lagi henteu menyeng alpa gitu. Tapi dengan semangat Andini, masalah ekonomi dan itu apapun itu tuh bukan jadi alasan, ya terus. Dan insya Allah ketika orang-orang seperti Andini kuat mental, kedepannya apapun itu pasti lebih ringan. Seperti pohon kurma yang ditanam ditimpa sama tekanan ya, batu yang besar itu. jadi akarnya kuat. Itu sih. Support. Nangis Aufik. Asli ini, walaupun saya bukan guru seperti Panaban ya, tapi merasakan gitu. Saya nyebutnya An aja ya. Iya. Andini, soalnya Andini terlalu panjang gitu. Ini Ya, Din ya, Din. Din. Biasa kebiasaan suka apa dipanggilnya? Dini. Din. ada yang unik. Apa itu ya ini? Saya kan jadi lebih akrab sama anak-anak ya. Iya, iya. Di grup Dono, saya nggak tahu dah itu sebatan Dono. Jadi landian lah gitu, anak-anak itu punya landian. Betul. Apa Dono? Banyak sebutannya. Ada kadang nyebut Dinot. Dino. Paling suka disebut apa? Dono. Suka sih semua. Oh, suka semuanya. Beli menerima Ya. apa yang disarankan atau disebut nama terbaik dari teman-teman ya. Ya. Nah, Andini kalau sudah lulus, Andini mau meneruskan ke jenjang kuliah tidak? Atau saya mah pengen kerja, pengen kerja, terus pengen tadi saya harus beli motor dulu gitu. Atau gimana Andini? Mau langsung kerja aja. Mau langsung kerja, nggak ada kepikiran kuliah dulu. Nggak. Ada kuliah gratis loh, terus per semesternya sekarang dikasih loh. Sempat ditawarin juga, cuman mending langsung kerja aja, soalnya udah kasihan sama si mama, udah kerja keras sama ini. Terus
harus lanjut lagi ke pendidikan, terus ya nyari buat keseharian gitu. Pokoknya gak tega sama si mama. Emang mama kerja di mana? Di pabrik. Sayang nggak sama mama? Sayang. Sayang. Jangan mereka mau. Keren euy. Oke, naon deui nya karena ini Ya banyak Aupik guru-guru tuh yang nyaah kan ini. Ada pasar Padaeng Iya. itu suka ngelucu kan ini teh. Jadi out berbau gitu. Ngasih joke ketika karena sedang- tahu Adini Ya. sering jalan gitu. Jadi tiba-tiba nanya, Adini lahirnya tidak pagi ya? Iya. Ah, itu kata. An itu tidak, Dini itu pagi, jadi lahirnya sore aja sehari. Dini. Menghibur Andini. Ya, gitu. Unik. Keren. Ya. Naon deui nya. Berarti papanya anak tangan pagi, tangan dini hari, hand tangan. Oh iya, mungkin alasan Andini tadi waktu di jalan ngobrol ya di Kafe Barus itu SMA Kafe Barus itu Opik. Jadi kan tadi OSIS, OSIS itu anak-anak yang ikut OSIS itu dapat potongan berapa persen SPP? 6 bulan ya? 6 bulan. Oh, Jadi 6 6 bulan bulan. teh gratis. Iya. Kalau ikutan OSIS. OSIS, kalau ikutan ekstrakurikuler Oh ekstra enggak, atau misalkan prestasi. Mau kalau di kelas itu ranking 1 tuh gratis selama setahun. Oh. Ya misalkan orang ya tenor ranking hijinya OSIS berarti setahun setengah berarti. mohon. Ranking 2 6 bulan dan sebagainya. Banyak Begitu baik ya buat memotivasi siswa gitu. Kayaknya saat terakhir tadi ngobrol Andin itu kenapa pengen ke SMA KP Barus itu gak mau membebankan beban terhadap orang tua. Lihat banyak diskon dan potongan prestasi. Ranking itu berapa sih? salah satunya. Gitu. Lumayan dari ranking 8 naik terus. Cristiano Ronaldo nya Ya. nomor 7 jadi ranking 7 keren. Apa saja sih di ekstrakurikuler di SMA Barus itu sendiri? Yang pertama itu tuh yang paling kental tuh seni Alfik. Ada karawitan. Wah, ada. ada karawitan sama Itu dirawat budaya. dirawat. Ada gamelan bahkan ketika nanti Alfik harus lihat mah ujian praktek ya. Iya. Ada singa Depok. Oh. Wah, asa pentas pisan pokoknya nama. Itu gurunya Pak Ujang. Ya. Itu apalagi ya? Eskul seni tari. Terus anak-anak yang seni tari udah berapa kali ikut kejuaraan. Pramuka, karate, olahraganya di sekarang ada boxing sama saya, boxing, paskibra, pramuka banyak ya? Iya. Masih banyak lagi. Badminton, ada golnya jadi difasilitasi anak-anak yang Jadi teman-teman yang atau ibu bapak yang ada di wilayah sekitar Bandung Selatan, khususnya Banjaran, Arjasari, Baros, ulah kagok mun hayang sakola SMA, SMA, KP Baros. sekarang tuh hampir 90% ya? Iya. Semua siswa dapat kebagian PIP. Apa itu, Pak? Apa ini PIP teh? Bantuan dari pemerintah. Oh, Cair. Ngesain itu Iya. kepala sekolah. keren, subhanallah. Gede, 1,8 kalau per siswa. 1,8 per semester atau Enggak, setiap siswa tuh kebagian sekali. Oh, Jadi kalau sekali. udah nanti yang lain. subhanallah. Sampai kaki itu kepala sekolah. Nah, saya pingin ngobrol sih sebenarnya dengan kepala sekolah. Suatu saat pasti diundang di podcast ini ya, Boleh. supaya Akhirnya. lebih memperkenalkan sekolah SMA Barus itu sendiri. Karena ini sekolah potensi kalau menurut saya gitu. Salah satunya Andini gitu termotivasi untuk punya kemauan dan membangun cita-citanya yang lebih baik lagi gitu. Kan dahsyat gitu. Iya. Untuk zaman sekarang ya gitu. Nah, teman-teman, ini kan dari tadi itu ngobrolin tentang sersan serius tapi santai gitu. Sekarang itu lebih ke pertanyaan hiburan lah ya. Biar lebih oke gitu. Mana Aisyah. Oke, pertanyaan hiburan ya. Sebelum
podcast menyenangkan ini diakhiri gitu. Biasanya mah sesuai dengan SOP-nya itu ada pertanyaan serius, ada pertanyaan hiburan gitu. Ini untuk Andini dan Bapak Nabhan gitu. Oke, pertanyaan pertama hiburan ya. Kopi atau teh? Teh. Teh. Oke. Makan atau minum? Minum. 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 Bahaya ya. Minum. Oke. Pedas atau manis? Manis. Manis. Ini Andini dulu ya, Pak. Ya, siap. Foto orang atau foto pemandangan? Foto orang. Oh, foto orang. Bahaya. Ini fotografer. Aduh. YouTube atau TikTok? TikTok. TikTok. Pantai atau gunung? Pantai. Pantai. Buku atau HP? HP. HP. Jarang bacanya. Atau bosan membaca atau saya mah HP dulu lalu ke buku. Kan sekarang mau banyak baca di HP. Keren. Eksplorasi hari calon fotografer aja. Usum jadi. Oke, masuk. IPA atau IPS? IPS. IPS. Itu masuk IPA ya. Lumayan ceritanya ya. Pusing ah. Naon liar ku kimia. Itu ya. Fisika matematika. Oh, fisika Pusing. matematika. Oke, tapi itu menjadi pembelajaran. Oke, Iya. suatu saat kalau menghadapi fisika, tadi satu lagi apa? Fisika matematika. Iya. Andini udah tahu karena IPA kan. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Tugas individu atau kelompok? Individu. Individu. Wah, keren ya. Beda ya fotografer. Kantin atau bawa bekal? Bawa bekal. Oke. Wali kelas atau wali band? Ben. Alah, iya, wali kelas nih dia. Kalau dibawa balik ya. Maksudnya Bali band apa kan enggak? Kan aya band wali band gitu. Nah, pertanyaannya wali kelas atau wali band? Wali kelas. Wali kelas. Asli, mau dibawa balik ya. Oke. Belajar malam atau pagi? Belajar malam atau pagi? Malam. Malam. Oke. Kameramen atau mahasiswa? Kameramen. Kameramen. Oke, tepuk tangan dulu. Pertanyaan bapaknya mana ya? Oh, Andini unggul, Pak. Iya. Tapi pertanyaan bapak mah kopi atau teh, Pak? Kopi. Kopi. Makan atau minum? Minum. Minum. Oke. Pedas atau manis? Manis. Apa sih namanya? Pingin bikin kopi sendiri atau dibikinin kopi sama orang lain? Kopi. Dibikinin. Oke, mantap. YouTube atau TikTok? YouTube. Oke. Pantai atau gunung? Gunung. Oke. Buku atau HP? Nah, ini buku ini. Oh, buku. Bahaya ini guru-guru aja. Apa abi bapak cara maca. Di kantor tekieu. Oke. Apa sih namanya menjadi guru IPA atau IPS? IPS. IPS. Oke. Bapak pingin memberikan tugas individu atau kelompok? Kelompok. Kelompok. Wah, keren. Iya, tahu. Salah satu guru terbaik deh. Bapak pingin neraktir siswa ke kantin atau ngabeklan? Traktir siswa. Oke. Boborat suaranya. Oke. Pingin menjadi wali kelas terus atau pingin menjadi wali band? Wali kelas. Bapak kalau menilai setiap ulangan malam atau pagi? Saya biasanya pagi. Pagi. Oke. Terakhir, Bapak kalau melihat siswa-siswinya pingin menjadi seorang entrepreneur atau bekerja? Entrepreneur sih. Entrepreneur. Tepuk tangan dulu.
Oke, dengan berakhirnya pertanyaan hiburan ini, maka berakhir juga podcast inspirasi dari rumah komunitas ini. Gitu. Jadi tadi intinya teman-teman yang ada di sekitaran Banjaran dan Kabupaten Bandung, kalau memang berminat siswa atau berminat anaknya untuk daftar ke SMA, daftarlah ke SMA swasta, SMA KP Baros ya. Iya. Karena mungkin akan menumbuhkan seperti Andini berikutnya yang punya kemauan, semangat tinggi, bahkan lebih interaksi aktif di wilayah lingkungan SMA KP Baros itu sendiri. Oke, sampai berjumpa kembali di podcast Ini ada berikutnya. Oh ini, punten, belum ini ya. Nanti dipotongnya bisanya. Oh ini ada bingkisan dari rumah komunitas buat Andini. Semoga bisa bermanfaat, bisa menciptakan keberkahan buat Andininya gitu ya. Ini keren ya teman-teman. Ini khusus buat Andini Pak. Jadi silakan ditampinya. Alhamdulillah, makasih banyak. Oke, salaman dulu aja. Oke, dengan Pak Jajangnya. Oke. Atau sebelumnya Bapak ingin mempromosikan SMA KP Barosnya gitu, silahkan gitu Pak. Dan ini mah bisa dipotong gitu. Dulu saya ngajar di swasta di SD lain dengan kalau anggapanlah nominal gaji lebih besar, tapi sekarang kalau dibilang lebih ya sama saja. Tapi kenapa harus naik ke gunung di saat orang lain seusia saya ngajar ke kota? Saya lihat yang tadi Opik, anak-anak, terus gurunya solid, kepala sekolahnya baik, dengan fasilitas yang luar biasa gitu. SPP murah, naon deui gitu katakan. Ngajarnya lebih maksimal gitu, lebih bukan hanya mengajar tapi mendidik sekalian gitu. Nah, jadi role model bagi anak gitu sih. Jadi anak-anak juga senang belajar tuh bukan karena terpaksa pengen tuh, tapi karena kemauan sendiri. Jadi SMA KB Baros gitu. Daftarlah ke SMA KP Baros Arjasari Banjaran. Sampai berjumpa kembali di podcast inspirasi berikutnya. Rumah Komunitas Merdeka. Merdeka diri di rumah komunitas. Bye.